Dah, amin jabang baik tak hayang. Dia nggak. Tapi kan kamu tuh nari-nari ya. Tapi bener nggak sih ada penari-penari itu pakai kayak apa ya? Tapi pas penasaran, cara gue lihat ke arah kaca, buka gordeng. Ternyata ada sekilas ada tangan yang ngelambai ke gue dan tangannya kotor. Merinding dong demi Allah tuh. Guys. Iya, guys. Kebayang dongnya kerkieu meureun meloh. Kieu meureun. Belum bisa dibayangkan kan, Mas? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Dan malam Jumat ini Dimasa balik lagi nemenin kamu di Nightmare Side Testy Mystery. Ya pastinya di Testy Mystery ini kita bakal bacain testimoni kamu yang udah masuk ke tim Arden Radio, tim Nightmare Side juga, untuk cerita-cerita serem pengalaman nyata bertemu dengan hantu. Bakal kayak gimana Testy Mystery malam hari ini, karena Dimasa nggak akan sendirian. Kalau sendirian udah kayak uji nyali ya. Nanti bakal ditemenin sama satu orang yang juga kayaknya punya banyak pengalaman seremnya. Alright, siapa? Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Arden Radio, nyalain lonceng notifikasinya, share, likes, komen ke teman-teman yang lain kalau kamu suka video ini. Dan kalau kamu punya pengalaman-pengalaman juga yang pengen kamu share, komen di bawah. Alright, dan sekarang Dimasa lagi pakai official merchandise-nya dari Nightmare Side. Kita ada di kaos Nightmare Side ini, dan ini bisa kamu dapetin bisa ke Arden Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung kalau langsung pengen beli, atau via WhatsApp online buat yang di luar kota boleh ke nomor di bawah ini. Oke, udah siap. Selamat datang di Nightmare Side Testy Mystery, dan ingat, jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Nah, sekarang Dimasa nggak akan bacain testimoninya sendirian. Seperti tadi udah dibilang, bakalan ditemenin sama seseorang yang ini kayaknya serem, kayaknya bukan ceritanya ya, bukan testimoninya, kayaknya orangnya yang serem ya. Fahrul Rahman, yeay. Hantu meureun. Apa kabar? Baik. Makin cook banget. Anda makin cook. Kayak lihat di sosial media sekarang heboh banget nih. Harus tetap mengibarkan sayap. Apa sayap? Oh, bidadari nggak ada sayapnya. Bodoh. Fahrul Rahman ini, kalau misalnya kamu ingat sama Fahrul Rahman, dia ini kalau udah berekspresi itu beak pokoknya. Beak semuanya. Habis. Beak. Ingat nggak videonya dia yang ini nih? Tengarti. Kayak jelema nurariwe. Tengarti. Jelema nurariwe. Tengarti diundang Kak Jujuri Gandeng. Dia kayak aura-aura hantu gitu ya. Iya, enggak, soalnya kamu tuh ekspresif. Jadi ini kan kita mau baca cerita-cerita hantu. Ya kan? Pasti ketegangan ini akan nyampe ke insan muda yang lagi nonton. Nah, ketegangan ini akan muncul dari seorang Fahrul. Bagus kayak itu muncul. Beki mengerikan, dibaca aja menonton atau beki serius. Beki sieun. Tapi sebenarnya kamu tipe orang penakut nggak sih? Sekarang mah enggak. Sekarang enggak? Enggak dong. Sekarang enggak, karena di sini enggak gitu. Enggak kelebaan. Enggak, kalau di kehidupan sehari-hari kayak saya pulang malam sendirian. Enggak sih, jongjon. Oh, jongjon. Udah jongjon sekarang, kayak soalnya udah makin dekat dengan setan. Dekat dengan setan-setan yang berada di Bandung. Oh iya. Berarti ada agak pemberani lah sekarang. Ayo nama. Oke, tapi kalau lihat langsung pernah nggak sih? Amit-amit nih, can pernah nih. Belum pernah. Cuman ngerasain doang, Kak. Belegedeg. Amit-amit Bang Bayi, can pernah gitu mah, kayak ngerasain kayak anjir merinding, ih bau bangke deh. Gitu. Kalau misalnya oke. Dah amit-amit Bang Bayi tak hayang. Dia enggak mau. Mau sekarang tidak. Amit-amit Bang Bayi somprah. Iya. Sok kana lain ngomongna teh. Oke, katanya kita kalau lagi ngomongin mereka itu ada di sekitar kita. Wah, ada lobaan. Positif thinking ya. Oke.
Nah ini kita kan mau ngomongin mereka, dia membacain testimoni yang udah masuk, cerita-cerita serem. Kayak gimana langsung aja. Ini dia Nightmare Testimony barengan sama Fahrul Rahman. Jangan nonton Nightmare Testimony sendirian. Testimoni. Jangan nonton Nightmare Testimony sini. Oke, langsung aja ini dia Nightmare Testimony barengan sama Fahrul Rahman. Jangan nonton Nightmare Testimony sendirian. Ini cerita pertama. Saat malam Kak, ada Andi dari Bandung. Ini mau share pengalaman pas dengerin Nightmare Side. Jadi kan Nightmare Side tuh ada slogan jangan dengerin sendirian ya. Karena suka terjadi apa-apa. Pernah denger Nightmare Side kan? Pernah dong, zaman-zaman SMA. Itu jadi gak nyangka banget gitu sekarang berada di sini, di tempat ini. Oh, nyanyi dia. Oke. Ini pas dengerin Nightmare Side, dia ada kerasa tiba-tiba hawa dingin berubah jadi panas. Lanjut cerita kedua, ada yang cakar-cakar langit. Oh, langit-langit ini kali ya? Soalnya cakar-cakar langitnya. Tapi pernah sih Kak, waktu dulu Fahrul teh waktu SMA seneng banget sama tetangga rumah, kayak saudara, kayak di rumah Wandut gitu, nonton Nightmare, banyak kan dengerin Nightmare, terus tiba-tiba aku teh sendirian nonton, dengerin sengaja, tiba-tiba si Cukil di dapur teh jatuh, tuk. Tapi jatuhnya tuh wajar kayak gini, tuk. Oh, kayak kalau jatuh, gitu ya? Iya mah, tuk. Nah dari situ yang anjir bener dong. Jangan dengerin Nightmare sendirian. Ini kan kalau tiba-tiba cuaca dari dingin jadi panas, perubahan suhu lah. Itu kan sering kita bahas bahwa itu memang salah satu tanda-tandanya. Misalkan lagi dingin nih sekarang tiba-tiba kok haredan ya? Emang. Nggak pernah ngerasakan ya? Iya sudah ya. Nah, ini ada suara cakar-cakar langit, serem sih. Oke. Tuh kan itu bisa ngebayangin aku mah bung nepi dingin. Oke, ada Tia Widianti. Kayak Dimas, aku setiap malam Jumat selalu dengerin Ardan. Nah, terus setiap dengerin Ardan, lampu di kamar tuh suka nyala mati sendiri gitu. Nah ini kejadiannya 1 bulan terakhir sih. Pernah sampai 5 menitan mati. Terus nggak bisa dinyalain dan mati. Yang mati tuh cuma di kamar aku doang. 5 menit itu udah berasa lama banget. Terus ada suara anak ayam. Nah, di situ langsung merinding banget sampai keringetan. Biasanya pas di awal cerita ketiga. Berarti kalau denger Nightmare cerita ketiga tuh kita udah masuk jam 11-an lebih. Anak ayam. Emang tadi gitu. Tapi pernah sih ya, Fahrul jam segini teh tuh wajarnya mah sapu-sapu di halaman mah ima ayam. Sapu-sapu Sapu-sapu anu tinu kayu geuningan. Lidi. Tinu lidi. Sapunya. Kamu iya ayam. Iya. Biasanya kalau suara ayam ya Neng Kun. Teh kun ya. Lanjut. Nah. Seperti biasa gue lagi dengerin Nightmare Set ini sendirian di kamar pakai headset. Terus pas barusan mau cerita ketiga lagi dong. Ada yang ketuk-ketuk kaca jendela tapi pelan, lalu gue diamin aja. Sarariumnya di jendela ketok-ketok. Tapi pas penasaran cina gue lihat ke arah kaca buka gorden. Ternyata ada sekilas ada tangan yang ngelambai ke gue dan tangannya kotor. Merinding dong demi Allah tuh. Guys. Iya, guys. Kebayang dongnya keur kieu meureun melok. Kieu meureun. Belum bisa dibayangkan kan Dimas. Kaget bukan main, soalnya ini baru pertama kali gue ngalamin sendiri dan percaya bahwa emang mungkin benar jangan dengerin Nightmare Set ini sendirian. Emang benar. Jika di dukunannya Nightmare Set sendirian teh. Ya enggak lah. Itu mau wajar. Jadi ketika denger sendirian, yaitu tadi ketika kita ngomongin mereka teh tertarik, ada yang suka kayak oh ya kamu dengerin, ada yang nantang ya gitu. Jadi akhirnya ada interaksi, apalagi mungkin kondisinya pakai headset capek, mungkin dia habis ngapain seharian kuliah sekolah misalnya gitu kan, terus dia duduk kayak udah capek, nah energi dia tuh lagi turun dan sejajar sama si jurik-jurik ini. Kebayang tangan kotor sir. Next ada Ivansal di Cipedes. Jujur cerita terakhir pas lagi dengerin Nightmare cerita terakhir, lampu kamar saya mati tiba-tiba. Saya kecilin volume radio, refleks lampu nyala lagi. Oke, jadi pas lagi denger lampunya gini, terus pas dikecilin gitu, jadi pas nggak ada cerita dia nyala lagi. Justru ada suara anak ayam lagi, anak ayam ya.
Okay. Anak ayam deui nya. Anak ayam. Can aya kitu anak babi. Iya terus sih. Jadi babi ngepek tadinya. Sok da anak ayam wae da sararieun. Au. Oke. Selamat malam naik Persai. Di saat cerita pertama saya merasa melihat ada bayangan aneh Denny _ Cigon. Bayangan apa dulu? Bisi we bayangan jelema. Iya, bayangan. Tapi tetap harus berpikir positif sih. Kamu harus tetap berpikir positif. Kalau misalnya kitanya negatif, apapun juga kalau misalnya kita aya naon, non eta. Non eta. Non eta. Kayak gitu. Ya kalau penari tuh kaget juga gitu ya. Ding-tak ding. Serapnya kayak kesurupan. Au, amin nih. Sian ya. Bang, saya mau cerita tentang pengalaman mistis saya di saat camping. Koromong pas lagi camping. Jadi hari itu Sabtu, saya lupa tanggal berapa. Waktu itu saya berangkat sekitar 5 orang sampai di gunung. Saya sama teman-teman langsung bikin tenda. Keadaan saat itu hujan. Sedangkan saya sama teman saya memutuskan untuk pulang ke bawah sekitar jam 2 malam. Saat pulang, oke beresnya berarti ya. Pulang itu jam 2 malam. Saat pulang perasaan udah gak enak nih. Nah pertama saat sampai Batu saya lihat seorang bapak-bapak. Pertama sih utuh. Semua pas saya lihat lagi ternyata nggak ada kepalanya. Oh my god. Merinding dong kalau buntung. Kepala buntung. Jadi nggak ada kepalanya, hilang, hanya badannya aja. Terus saya jalan lagi menuju pertengahan jalan, saya lihat Nyikun itu lagi diam di dekat pohon bambu. Nah, terus keadaan semakin mencekam. Saya pun lari sangat kencang menuju pos pertama. Bukan orang yang saya dapati, tapi sesosok orang dan kakek dengan pakaian serba putih. Terus saya lari lagi sampai di pedesaan. Saya udah lega lah. Oke, udah rame lah ya dia nyampe ke desa. Terus saya jalan lagi sampai di pohon yang katanya angker. Ini berusaha untuk kayak nggak lihat lah, jalan aja terus. Oh ini ada pohon angker, dia tahu, cuman dia kayak jalan terus. Tapi si center ini nyorot kayak seseorang dengan badan tinggi besar dekat pohon pisang. Dan ini saya udah takut tuh. Pas lihat lagi ternyata bukan orang. Kepalanya berbalik, matanya tuh merah, nyala. Lari baca doa. Terus nyampe di rumah. Dan di rumah yang ditinggalin sama teman saya itu. Terus ke masjid duluan dengan keadaan saya ikut tidur di masjid akhirnya. Oke, jadi lumayan tuh pengalaman turun dari gunung, dia banyak ngeliat aneh-aneh. Tapi rek naon cenanya subuh-subuh? Iya, ya munculnya mungkin. Biasanya pas udah mulai azan-azan subuh itu biasanya udah mulai. Itu maksudnya ini rek naon gitu Iya turunnya. Balik subuh-subuh. Nggak tahu, atau tanyain atau ke dia. Ganggu, balik subuh-subuh nih tersarariun. Sarariun ya. Lanjut. Assalamualaikum, nama saya Ferry. Saya dari kota Cicalengka. Saya terasa merinding dan tercium aroma bunga melati pas dengerin cerita ke satu. Baru cerita ke satu. Belum kedua, ketiga, keempat dan yang lain. Kadang gitu ya. Kalau kamu pernah nyium bau-bau apa? Yang kamu pikir, oh ini nggak bener nih. Bangke melati. Karena kalau misalnya di kampus Fahrul tuh emang yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget dan aku tuh jadi maksudnya percaya nggak percaya juga harus percaya gitu karena yang benar-benar dan wangi melati gini tuh emang benar-benar wangi. Tapi Farma pernah dimakan Pak. Jadi pernah melati kembang kantil gitu. Jadi Faru pas mau ngebantuin kakak kelas ujian, Faru makan kembang itu. Jadi harus benar-benar makan kembang kantil, nggak tahu. Makan terus tiba-tiba tapi beres makan kembang kantil tuh kayak kan beda-beda ya orang kalau asap pusing terus saya kayak merinding ngerasain sesuatu. Terus teman aku Cena ini banyak bukan aku yang ngerasain, teman aku teh ngelihat sesosok bayangan gede banget. Jadi dari lagi nari terus tiba-tiba di penonton tuh ada gede hitam ngablek-blek. Beres perform teh dia tuh abi ningali eta gitu. Kalau Farma ngelihat apa-apa karena mungkin kayak kamu di panggung nari barengan gitu kayak Farma. Kalau misalnya untuk ngerasain kayak gitu-gitu juga sama kayak dengan jurnalisa di kampus teh sering banget nyium ngerasain. Tapi kalau amit-amit Bang Baik ngelihat gitu mah belum pernah. Paling di jurnalisa yang di gua Jepang itu mah tapi ngebelakangin aku cuma lihat sepatu boot ya. Jadi kayak deg-degan banget gitu kayak packing shit banget ini mah. Bahasa Inggris tuh. Pakai bahasa Inggris. Tapi kan kamu tuh nari-nari ya. Tapi bener nggak sih ada penari-penari itu pakai kayak apa ya?
susu. Ya kalau gitu misalnya gitu. ada yang pakai, ada yang enggak Iya. gitu kayak di make up, di masih ada. susu gitu tuh masih ada nggak sih sampai Masih zaman ada. sekarang? Oh masih ada. Faru juga pernah ditawarin susu kantil buat di muka. Oh, Demi oke. Allah aku pernah ditawarin banget, tapi aku tuh kayak mikir sih saya mador antara maut aja modar. Pernah aku juga pernah ngerasain nggak mau. Oh itu emang sampai sekarang fenomena susuk-susuk itu masih ada ya? Masih ada. Maksudnya? Dan dukun-dukun kalau misalnya kita gak suka ke orang juga masih tetap ada. Masih tetap ada itu teh. Padahal teh bukan di daerah gitu maksudnya, tapi di kota tuh mereka tuh masih pakai gitu-gitu ya. Oh bisa nyata ini dari seorang penari loh. Jadi biar tariannya tuh kayak menari. Terus benar-benar tajam banget matanya. Oh, pasti gitu ya. Senyumnya juga suka beda ya. Iya. Sebenarnya itu Tiga joker sih. Abdul Killer. Namanya seremnya. killer banget. Lagi dengar Nightmare juga. Saya barusan jam 10 saat akan pulang ya berdua di posisi saya tuh ngebelakangin tangga. Saat saya melihat ke belakang arah tangga, saya ngelihat sekelebat punggung sosok berpakaian merah sedang merangkak turun dari lantai 4. Ya merinding banget soalnya ini mah takut banget Merinding gitu ya. Dan kejadian barusan adalah yang kesekian kalinya saya ngelihat sosok seperti itu karena di kawasan tempat kerja saya di kawasan Surya Sumantri, konon katanya dulu kawasan ini memang kawasan yang terkenal angker menurut penuturan orang-orang asli daerah kawasan itu. Dia ngelihat sosok merangkak turun dari lantai 4. Tapi benci sih baca kayak gini teh jadi ada mindset dari kitanya sendiri. Kebayang. Jadi kita turun tiba dari ada di lantai situ 4. terus dia gitu. Iya sih. Takut di Ardan juga kan sosoknya si merah. Halo Kak, saya Ray dari Bandung. Saya mau cerita pas saya dengerin Nightmare Side setiap malam Jumat di WC. Suka ada yang mandi, padahal aku lagi sendirian di rumah dan suka ada aroma singkong gitu, sontok. Langsung merinding di sana. Terima kasih. Oke. Kena kentang. Lagi malam Jumat dengerin Nightmare terus ayo mandi. Tapi apa lu mau nanya pernah gak sih ngelewat rumah kentang terus pernah nyium kentang? Rumah kentang? Pernah? Rumah kentang? Aku pernah masuk ke rumah kentang. Gimana itu? Iya bener. Ini mah aroma singkong. Singkong teh kentang bukan? Oh lain bedanya. Beda. Hampura. Maaf. Tapi katanya konon ya kalau cium bau aroma kentang itu adalah di sana tuh ada sebuah gerbang gaib katanya tuh kayak gitu. Jadi tiba-tiba nyium bau kentang. Wah ini ada sosok lah yang ada di situ, sosok yang ada dari alam dimensi lain datang dan lain-lain itu. Katanya sih baunya seperti kentang gitu. Terus ada mitos cerita tentang rumah kentang yang ada anak kecil masuk ke kuali kentang apa segala macam. Waktu itu sempat masuk ke rumah kentang si Ardan tahun 2015 lah waktu itu masih belum musim YouTube, masih zaman Twitter, Periscope gitu live ya. Kita masuk ke sana dan isinya emang orangnya juga bilang ini ya itu hanya rumor sih, si rumah kentang yang ada sosok anak kecil masuk kuali dan lain-lain ke dalam dan lain-lain. Terus bau kentangnya juga katanya itu tuh ada tumbuhan yang emang kalau malam tuh dia ngeluarin apa namanya gas gitu dan akhirnya nah itu baunya seperti kentang katanya sih gitu. Tapi misteri yang menariknya sih di dalam rumah kentang itu. Jadi di dalam rumah kentang itu ada apa? Nah itu menarik. Tapi nggak bisa diceritain. Nggak boleh. Itu menarik. Selamat malam. Tadi kamu ini. Evelyn di Bandung mau berbagi pengalaman horor. Jadi kejadiannya 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Rabu jam 7 malam. Posisinya aku lagi santai di ruang tamu dan pintu ke arah luar. Aku biarin kebuka biar angin masuk. Oke, ruang tamu ada pintu kebuka. Kebayang kan ya, angin masuk gitu santai. Aku lagi duduk ngerasa saat itu ada yang ngeliatin dari arah luar karena pintunya kebuka, jadi dia ngerasa kayak wah ada yang ngeliatin nih berdiri gitu kan. Terus positive thinking aja, mungkin ada orang kali ya di luar. Tapi aku kaget pas aku lihat ke arah luar dari celah gerbang rumah ini ada sesosok anak kecil. Terus pakai baju ada Chinese Chongsam gitu ya. Lagi ngeliat ke arah aku, matanya sayu, mukanya pucat, putih,
kayak orang sakit terus senyumnya menyeringai. Karena aku buru-buru tutup pintu, duduk lagi, aku tiba-tiba keringat dingin. Setelah kejadian itu sampai sekarang aku masih suka sensitif sama keadaan mereka. Itu Kak pengalaman horor aku, terima kasih. Kadang ketika orang udah pernah lihat sosoknya langsung ngedek gitu, wah itu orang bisa jadi sensitif loh. Apalagi kalau kamu sering banget bersinggungan dengan makhluk-makhluk atau hal-hal yang seperti itu bakalan jadi tambah sensitif. Aku pertama kali lihat si sosok itu ngebelegedek itu waktu syuting adalah untuk acara TV swasta uji nyali gitu, masuk ke lorong. Jadi ceritanya konsepnya teh seperti rumah hantu, jadi ada talent hantu pakai baju hantu, ngejar-ngejar gitu kan, talent ngejar sampai masuk ke sebuah lorong gitu. Nah pas masuk ke lorong, di tengah lorong itu sempit lah. Di itu tempatnya tuh di pabrik genteng, tapi yang sekarang udah nggak ada pabrik genteng. Dia ada satu lorong gitu. Nah di tengah lorong itu dia berdiri, panjang rambutnya tuh putih, hitam sampai lutut apalah gitu, diem aja. Luas kan, kayak wah kita lah cicing gitu, diem. Terus tiba-tiba ketawanya gitu. Tapi sih suaranya itu tuh di atas suaranya teh. Tapi orangnya di sini, cuma suaranya tuh di atas. Gitu. Dan dipikir teh talent ya. Terus kayak bagus acting nasi gitu kan, sebagai anak drama, anak kabaret gitu, kayak bagus sih actingnya. Lewat aja, udah beres. Terakhirnya ngobrol sama produser, gimana ramai nggak, seru nggak acaranya? Iya seru. Dan itu paling bagus tuh ada talent tuh, rambutnya panjang hitam pakai baju putih, terus itu juga ketawanya serem banget. Talent yang mana katanya gitu kan? Talent kita mah semuanya kalau kuntilanak mukanya rusak, rambutnya berantakan gitu. Coba cari. Nah, kita masuk ke ruang talent, dicari, nggak ada. Jadi sosok yang seperti itu nggak ada. Terus yang saya lihat apa dong? Nah itu pertama kali lihat. Nah sejak itu kayak pas kemana itu jadi, kalau bahasa Sundanya tuh kawenehan. Jadi gampang banget untuk kayak ini ada ini. Tapi kayak keren banget itu, kecuali kalau misalnya dari kecil bisa ngelihat itu. Dari nyata kayak udah biasa, kalau misalnya udah kayak gini terus ngelihat gitu tuh pasti untungnya waktu itu pas pertama kali lihat itu sosoknya tuh gitu. Coba kalau kamu pertama kali lihat langsung yang jelek, yang emang wujudnya mukanya rusak, wah itu pasti akan trauma banget. Pas aku pertama kali lihat sosoknya itu diem aja, hitam, rambutnya panjang, nggak tahu belakangnya nggak tahu depannya, tuh diem. Tapi emang ya kalau yang orang lain yang kayak gitu tuh benar-benar suka trauma, benar-benar ya Kak Din, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kemana-mana. Iya, makanya itu dia sosok yang pertama kali kamu lihat ya apa? Ketika kamu pas lihat ngebelegedek di depan, jelas gitu, mau hancur atau gimana kan ada aja gitu. Wah itu pasti bakal trauma banget. Nama saya Yulianti, kebetulan saya lagi di kosan di daerah Antapani, dekat rumah aku dong. Rumah aku di sana. Kebetulan di belakang kosan saya ada tempat jemuran dekat-dekat jendela kamar. Setiap malam Jumat saya pasti dengerin Nightmare Site. Setiap saya dengerin Nightmare Site, saya selalu melihat bayangan di tempat jemuran itu. Saking penasarannya, setiap saya dengerin Nightmare Site, gorden pasti saya buka, edan wanian dong, maprang dong, dibuka dong, gordengna dan alhasil barusan saya melihat bayangan itu lagi. Bayangan apa dulu? Bisi wae manuk. Ayo positive thinking nama. Tapi pasti ya ngebelegedek lah. Hidup manusia atau ya bentuknya seperti manusia, tapi bayangannya warna hitam. Ya si sosok itu teh kalau berbentuknya kayak bayangan, berarti dia emang belum banget kuat. Kalau misalnya udah ngebentuk, nah itu teh berarti dia teh energinya teh edan untuk membuat seperti itu. Merinding terus tuh. Ya kan ada berarti di sini. Faru kemarin baru treatment skincare ya. Tiba-tiba telucu naon kena erep-erep. Dan setiap erep-erep aku teh Kadim, kan Faru juga suka ada jendela gini ya. Tapi Faru mah di kamar teh gak, jendelanya teh gak dikasih gorden. Oh udah udah kotak, jadi biar lucu gitu, suka ngeliatin di gateway gini.
Ini mah Kadim, aku pertama berep nenek-nenek gini gitu langsung aku ceritain ke Tarisa, tong diceritakan deh Sim. aku teh nanya teh kemarin tidur tiba-tiba ditarik gitu. Aku teh kaki, tapi aku teh erep tapi aku teh sekarang udah bisa ngontrol erep gitu. Baru teh bisa ngontrol karena gara-gara mungkin si jendela itu nggak ditutup sama Fahrul. Karena emang bener-bener Fahrul teh kan kalau kamar teh pengen ngeliat diri teh langit gitu, tapi kan lah mun di kieu mah nyorot pisan kalau siang jadinya kacanya teh nggak pakai gordeng, tah teh gara-gara eta gitu. Jadi nanti erep wae. Sekarang ditutup. Enggak. Berarti erep deh. Malam amik mencani ya. Di malam dong. Ya kan acan. Kalau acan mah pasti bakal. Ini hayo hidup nanti erep. Bobo dikit erep. Tiap hari erep. Selanjutnya. Lanjut. Ayo nih. Cerpen. So, mau baca Aldi. Malam Aldi. Ini cerita kisah nyata yang saya alami sendiri. Waktu itu pada hari Kamis malam pukul 11 malam, saat itu saya di rumah sendiri. Pada saat itu saya merasa lapar dan di rumah tidak apa-apa saat itu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa saat itu. Untuk dimakan saya memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari makanan cenahnya. Oh, dia lapar. Untuk lapar, emang mun penting masuk kelaparan kan. Dan kalau ada makanan di meja, magaleg-leg kusia. Kayak mah langsung dia teh nyari. Saat dalam perjalanan, saya mencari makanan. Tidak biasanya di daerah tempat saya tinggal di sekitar terasa sepi. Memang sepi sebenarnya. Memang sih waktu itu ada seorang tetangga saya yang meninggal. Meninggal. Saya berjalan sendiri. Pada saat itu dalam perjalanan, hati saya tidak merasa enak. Dalam hati serasa beda. Seakan dalam hati berbicara, saya jangan pergi keluar. Setelah emang sih sok aya tong gitu. Jangan emang berarti benar-benar ngerasakeun. Terus setelah lama berjalan dari rumah, akhirnya saya menemukan tukang nasi goreng dan akhirnya saya membelinya. Akan tetapi ketika saya mau membayar, ketika saya mengeluarkan dompet, ternyata di dalam dompet saya cuma ada BPJS dan KTP saja. atau AMNI. Saya mengodok saku dan ternyata dalam saku celana saya cuma ada plastik bekas rokok saja. Yang saya beli sebelumnya 5.000. Sungguh pengalaman ini sangat horor bagi saya. Hal yang paling menyeramkan dalam hidup saya melihat isi dompet cuman ada BPJS dan KTP saja. Oke lo, eta mah siapa bukan duit we judul mah. Mikir jurig mana oke dak. Kieu ieu mah. Ini mah cerita horornya. Misterinya adalah dompetnya kosong. Itu mah pribadi kamu atau apa? Mata kudu digawe. Horor cenah. Pikir bulan meureun eueuh duit Kadim. Sieun Oke, nggak ada juriknya ya? Mau juriknya, mana? Ada. Jurik mah. Kamu ini mah pas lihat dompet kosong, kosong. Hah? Kosong? Astagfirullah. Anggi, aku nggak tahu ya kak. Nightmares itu ngaruh banget buat manggil mereka atau gimana. Jadi aku dari kecil suka banget dengerin Nightmares sendirian, pakai earphone dan dalam keadaan lampu kamar dimatiin. Aku denger Nightmare Set nggak sambil pikiran kosong atau gimana, jadi emang tetap aja konsen gitu. Biasanya aku denger Nightmare Set sambil ngebayangin kejadiannya gimana, bisa kayak gitu ya. Nama aku ini sudah bayangin, rumahnya gini segala macam. Dan tadi ada yang loncat-loncat dari arah atas. Sumpah kaget, sesuatu yang berbobot berat gitu. Aku emang sensitif banget sama mereka, tapi bukan berarti orang yang pemberani. Jujur sekarang aku takut banget kak. Doain mudah-mudahan gak terjadi apa-apa karena aku lagi sendirian. Oke, ada ya Boleh lah. Sian banget. Oke, itu ya. Itu beberapa cerita dari Testi Misteri malam hari ini. Nah, ini ngomongin soal video kan, video-video baru kan viral ya di media sosial banyak banget. Instagramnya apa kali itu dong? Fahrul Rochman _ Nah, itu yang baru ya? Pasti langsung muncul. Sebelumnya mah ada lagi. Ada lagi. Balik lagi. Fahrul DR. Fahrul Rochman _ kayak @dimas _ Kenapa sih nyamain gitu? Biar rezekinya. Amin. Oke. Jangan lupa di follow karena banyak banget video-video lucu dari ini, kayak itu Cengarti, Culametan dan lain-lain, bisa di follow juga. Nah, ini ngomongin video viral
ini ada video tentang filter Instagram yang ternyata di posisi yang salah. Bayangin kan suka ada tuh filter Instagram. Kayak ini Faru pernah yang dulu mah cat dog ini kan. Ada 2. Tiba-tiba ada 2. Pernah kamu gitu? Pernah dong. Kan serem. Jadi ada filter misalnya, ya itu tadi kan yang anjing gitu ya atau kucing. Terus tiba-tiba pas lagi gini kenapa yang kedeteknya wajah orang lain, ada wajah lagi atau gimana? Ini nih videonya, kompilasinya. Oh my god. I got a new buddy ghost friend. What's up? It's talking. Oh my god. Stop moving. It's not going away. Tell me what the fuck this is. What the fuck? Tuh. Serem. Tapi aku sendiri sih belum pernah sih. Pas lagi filter terus tiba-tiba jadi ke muka orang belum pernah. Tapi itu mah mindsetnya error weh. Ya udah mindsetnya error, tapi kan ya serem. Set tiba-tiba di sini. Tapi kan kecuali kalau mainnya sendirian pasti serem. Faru kan lagi banyak kan. Nah, iya filter Eku Iya. E2 gitu. Kalau banyak kan makan Eku minimal yang sendiri Rata-rata mah. tadi di video teh sendirian kan, lagi sendirian. Nah, itu mah bener-bener au. Terus dia nyata tiis we gini ya. Kayak kamu sok nih pemberani Ukti di sini lagi gini badan muncul di sini terus maju Kadia dong, video dong. Merinding. Ya itu tadi Insang Day ya untuk Tasty Misteri hari ini. Kalau kamu punya cerita-cerita, komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sama teman-teman untuk Netflix Tasty Misteri malam hari ini. Terima kasih Fahrul Rahman, sukses selalu buat karir dan segala macam. Udah kayak dapat penghargaan gini. Terima kasih. Semua terus diundang di sini ya kan biar rame. Kalau misalnya ini trending kan. Trending kan video ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di Nightmare Tasty Misteri selanjutnya. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat jangan nonton Nightmare Side Tasty Misteri sendirian.